Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jazakallahu khair. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyar muslimin, ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah kita bisa berjalan tanpa izin darinya. Tidak akan pernah kita mampu untuk melakukan apapun yang kita inginkan kecuali dengan izin Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya manusia tidak akan memiliki kemampuan, kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di sebuah majlis ilmu merupakan satu anugerah yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memenuhi salah satu panggilannya, mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian bermujalasah, duduk dalam sebuah majlis ilmu. Semoga kebaikan demi kebaikan, amal salih yang telah terlaksana diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriringkan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatil ahibbah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Dan pembahasan kita pada malam kali ini masih berkaitan dengan pembahasan yang lalu, meneruskan pembahasan yang lalu, hal-hal yang berkenaan tentang meluruskan dan merapatkan shaf di dalam salat. Ahibati fillah, kita masuk kepada poin yang keempat di antara dampak buruk atau efek samping bagi mereka yang tidak meluruskan dan merapatkan shaf adalah fatahumus thawabul azim. Akan luput dari mereka pahala yang sangat besar. Akan luput dari mereka pahala yang besar. Ini efek buruk yang ditimbulkan, efek samping yang dihasilkan dari shaf yang tidak lurus dan rapat, yaitu hilangnya kesempatan mendapatkan pahala yang besar.
Ini efek buruk yang keempat. Poin yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagi yang belum mengetahuinya, bagi Anda pendatang baru yang mungkin baru diberikan kesempatan Allah hadir di majelis ini, maka silakan bertanya kepada orang-orang yang di samping Anda mencatat. Semoga saudara Anda yang mencatat, dia mencatat pertemuan yang lalu. Bagi yang malu bertanya, maka bisa melihat video sebelumnya. Apa pahala yang besar bagi mereka yang meluruskan dan merapatkan shaf, dan hilangnya peluang mendapatkan balasan yang besar bagi mereka yang tidak meluruskan dan merapatkan shaf? Al-waridu fi katsiri min al-ahadits as-sahihah. Di antara hadis yang sahih yang warid, di antara hadis yang telah disampaikan oleh baginda besar kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala yang sangat besar itu adalah sabdanya yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk mereka orang-orang yang menyambungkan shaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan senantiasa bersalawat dan akan menyambung hubungan erat dengan mereka orang-orang yang menyambungkan shaf dalam salat. Ini adalah balasan yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang menyambung shaf, yang menyambung shaf dalam salat. Allah akan menyambung hubungan dengannya sebagaimana dia menyambungkan shaf antara dirinya dengan saudaranya. Timbal balik yang akan didapatkan oleh seseorang yang telah berusaha untuk menyambung hubungan dengan saudaranya di dalam shaf salat, maka timbal balik yang akan didapatkan baginya adalah Allah pun akan menyambung hubungan baik dengannya. Begitu juga para malaikat. Begitu juga para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu sahih. Dan sanad hadis ini derajatnya sahih. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, sedikit kita merenungkan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya yang mulia ini. Allah dan para malaikatnya akan menyambung hubungan baik dengan hambanya. Allah akan menyambung hubungan baik dengan hambanya. Begitu juga para malaikat akan memiliki hubungan baik dengan kita. Ketika seseorang berupaya untuk menjalin hubungan baik, kedekatan yang baik dengan saudaranya di dalam sholat. Sholat adalah sarana yang bisa membuat seseorang memiliki hubungan dekat dengan Allah dan para malaikat.
Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menyambung hubungannya dengan kita sebagai hambanya, maka ini adalah satu kemuliaan yang sangat besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutus shaf, maka dia telah memutus hubungan dia dengan Allah. Ancaman yang sangat besar. Dan itu bukan saya yang mengatakan. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung safnya dengan saudaranya di dalam salat, maka Allah akan menjalin hubungan baik dengannya. Dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutuskan hubungannya, urusan-urusannya. Maka hadis ini berisi kandungan targhib dan tarhib. Hadis ini mengandung satu motivasi yang cukup membuat seorang hendaklah bersemangat untuk meluruskan shaf, dan hadis ini juga berisi ancaman bagi mereka yang memutus shaf di dalam salat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin memiliki kedekatan dengan Allah Sang Pencipta? Siapa yang tidak ingin memiliki kedekatan dengan Allah Sang Pencipta, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha agung, Zat yang maha besar, yang kita akan berharap pertolongannya kelak di hari akhirat. Sangat pantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat sebagai barometer baik buruknya seorang hamba di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Sangat pantas Allah menjadikan salat sebagai tolak ukur, timbangan, mizan, barometer baik buruknya kehidupan seseorang dengan salatnya. Apabila dia tidak menjaga salatnya, maka dia tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Allah. As-salah silatun bainal abdi wa baina rabb. Salat itu adalah jalinan hubungan antara hamba dengan Allah. Maka siapapun yang tidak berupaya dengan baik bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah, maka dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah ketika dia tidak memperhatikan salatnya. Oleh karenanya Nabi mengatakan SAW, perkara yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, persoalan yang pertama kali akan Allah tanya hambanya di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Namun apabila rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Apakah seseorang yang buruk salatnya lantas buruk semuanya kehidupan dia? Padahal bisa jadi dia melakukan satu kebaikan, tapi Allah katakan rusak seluruh amalannya itu. Kenapa? Dia merusak hubungan dengan dia dengan Allah. Apalah arti kebaikan tapi hubungan dia dengan Allah sudah rusak? Dia akan mencari keridhaan siapa?
kalau hubungan dengan Sang Pencipta sudah rusak. Bukan berarti kita hanya berbuat baik hanya kepada manusia, tapi kita tidak berupaya baik menjalin hubungan dengan Allah. Ada di sana hablum minan nas dan ada di sana hablum minallah. Ada di sana hubungan seorang hamba dengan hamba Allah yang lain, dan ada di sana hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Apabila kita menjaga baik hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, maka jangan kita merusak hubungan kita dengan Allah. Apabila kita merusak hubungan kita dengan Allah, maka ini sebuah kehancuran. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, masalah salat adalah masalah yang sangat besar. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim menjaga dan memperbaiki salatnya, bukan hanya bagaimana dia bertakbir, bukan hanya bagaimana dia melakukan satu gerakan, bukan hanya dia membaca satu zikir dalam salat, akan tapi bagaimana dia menjalin hubungan dia dengan Allah di dalam salatnya, dengan memperhatikan hubungannya dengan makhluk Allah yang lain di dalam salat, shaf. Merapatkan dan meluruskan shaf di dalam salat adalah upaya seseorang untuk menjalin hubungan kedekatan dengan manusia yang lain. Ketika dia memperhatikan hubungan dia dengan makhluk, maka dia sedang berupaya untuk memperbaiki bagaimana hubungan dia dengan Allah. Bagaimana yang seseorang melakukan satu kebaikan dengan makhluk, maka itu menjadi satu sarana dia untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Banyak hadis-hadis yang Nabi kaitkan seorang muslim yang memperhatikan saudaranya, maka Allah akan memberikan perhatian khusus untuk dia. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Seperti contohnya Allah dikatakan oleh Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Man farraja an mu'minin farrajallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencarikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencarikan solusi, jalan keluar untuk masalah-masalah dia. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia di hari kiamat. Timbal baliknya ada. Yang memperhatikan hablum minan nas di dunia, maka Allah akan memberikan hablum minallahnya. Barang siapa yang meluruskan shaf, merapatkan shaf, menyambung shaf dalam salat, maka Allah akan menyambung urusannya. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang merapatkan shafnya, menyambungkan shafnya antara dia dengan saudaranya yang lain, maka Allah akan menyambungkan segala urusannya. Allah akan menjalin hubungan baik dengan dia. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf dalam salat, maka Allah akan menyambung segala urusannya. Allah akan menjalin hubungan baik dengan dia. Dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutus hubungan dengan dia.
Allah akan memutuskan urusan dia. Allah tidak akan menjadi penolong baginya. Wal'iyadzubillah, ini satu ancaman yang jarang disadari oleh kaum muslimin. Sejauh mana kita mengartikan salat dalam kehidupan kita, ahibati fillah. As-salatu hiyal hayah. Salat itu adalah kehidupan seorang muslim. Ibadah yang paling sering yang Allah pernah menginginkan kewajiban salat itu 50 kali dalam sehari. Allah pernah menginginkan itu. Menetapkan 50 kali salat dalam sehari. Dan kaum muslimin tahu tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Kenapa salat sampai seperti itu Allah inginkan? Karena memang salat adalah jalinan kehidupan seorang hamba dengan Allah. Tidak halnya dengan zakat yang hanya sekali setahun dia keluarkan. Salat Allah inginkan sehari 50 kali. Pernah Allah inginkan itu. Tapi Nabi SAW khawatir apabila umatnya tidak mampu melakukan 50. Maka Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah yang maha besar, keinginan manusia pilihannya itu dikabulkan. Namun tetap perhitungannya 50 kali salat, sekalipun yang dikerjakan 5 waktu. Apa hikmahnya? Sampai-sampai Allah menginginkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Kalau bukan karena mulianya salat di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah pengen kita sering salat. Ada masalah apa salat? Apapun masalahnya salat. Salat sebagai kunci pertolongan Allah. Nabi SAW disebutkan idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW apabila punya masalah itu Nabi salat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW apabila sedang mendapati masalah itu Nabi mengerjakan apa? Salat. Kunci pertolongan itu salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Gapailah pertolongan dengan kunci kesabaran dan kunci salat. Gapailah pertolongan itu dengan melatih kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Yang ingin ditolong oleh Allah, yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, yang ingin dilancarkan nafkah mencari rezekinya oleh Allah, perbaiki salatnya. Maka Allah akan menjamin itu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu, anak keturunanmu, orang terdekatmu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah menuntut dari kalian rezeki, tidak. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Lihat bagaimana salat. Seseorang yang memperhatikan salat, maka Allah akan memberikan rezeki dengan salat itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka salat ini adalah hubungan seseorang dengan hamba Allah. Seberapa besar seseorang memperhatikan salatnya, maka sebesar itu pula Allah akan memberikan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita seluruh kebaikan-kebaikan dari salat yang kita kerjakan. Dan semoga Allah memperbaiki salat-salat kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang belum memperhatikan bagaimana salat yang sebenarnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Ini timbal balik yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan Allah? Perbaiki salat kita. Hadis yang dibawakan oleh beliau, hafizahullah, khiyarukum alyanukum manakiba fi shalah. Wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi shaffi fasaddaha. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling lunak dan paling lembut bahu-bahunya di dalam sholat. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lunak, yang paling lembut pundak-pundak dan bahunya tatkala sholat. Dan tidak ada langkah kaki yang besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan langkah kaki seseorang yang berjalan menutupi celah dalam shaf. Kemudian dia menutup celah itu dengan keberadaannya dalam shaf. Fasaddaha. Hadis ini ahibbati fillah adalah hadis yang sangat mulia. Hadis yang berisi tentang targhib, anjuran, dorongan, motivasi yang membuat seseorang mau untuk melakukan satu kebaikan karena ada satu kebaikan yang Allah siapkan di sana. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian kalau Al-Quran juga menjadi satu timbangan yang Nabi katakan, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya. Di dalam salat ada timbangan-timbangan khususnya juga. Sebaik-baik kalian dalam salat adalah yang paling lunak dan paling lembut bahu dan pundaknya ketika sholat. Dan hadis ini pernah kita sampaikan tentang bagaimana semestinya seorang muslim memberikan tempat untuk saudaranya yang ingin mengisi shaf satu baris dengan dia. Apabila masih ada celah yang memungkinkan seseorang untuk masuk ke dalam shaf itu, maka berlemah lembutlah Anda dengan saudara Anda. Lunakkan sedikit. Persilahkan dia untuk mengisi shaf itu sehingga dia bisa menutupi celah yang ada di samping Anda. Berlemah lembutlah Anda dengannya. Jangan Anda kakukan. Anda buat bahu Anda keras seakan-akan Anda tidak menerima keberadaan saudara Anda yang ingin mengisi shaf di samping Anda. Jangan. Berlemah lembutlah Anda, lunakkan bahumu, lunakkan pundakmu ketika ada yang ingin mengisi shaf. Fadhal, silakan. Itulah sebaik-baik orang di dalam salat. Khiyarukum alyanukum manakiba fi shalah. Khiyarukum alyanukum manakiba fi shalah.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling lunak dan paling lembut bahunya di dalam salat. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian. Maka yang biasanya sebagian kita adalah orang yang bakhil, merasa risih ketika melihat ada orang kok udah sempit masih juga pengen masuk. Ahlan wa sahlan. Mulailah berlapang dada. Fadhal, silakan, fadhal. Terkadang seorang itu merasa risih. Kenapa? Dia akan tidak nyaman nanti sholat sempit-sempit seperti itu. Hah? Ada orang yang risih. Kalau sempit-sempit itu tidak leluasa dia. Mendingan belakang aja deh. Hah? Ini sholat ini lama pula lagi, 1 juz lagi durasinya. Lama-lama Anda berdiri samping dalam kondisi sempit ini. Hah? Ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang memang dia faham bahwa penilaian sholat dia di sisi Allah ketika dia memperhatikan hak saudaranya yang ingin bersatu dalam shaf. Subhanallah. Wa ma min khutwah, dan tidak ada langkah kaki yang digunakan untuk berjalan lebih besar pahalanya dibandingkan langkah kaki seseorang yang digunakan untuk berjalan mengisi shaf yang ada celahnya. Subhanallah. Kemudian dia menutup celah itu dengan keberadaan dia. Nabi SAW mengatakan langkah kaki yang terbaik, yang a'zam, langkah kaki itu memiliki satu kebaikan ketika seseorang melangkahkan kakinya untuk kebaikan-kebaikan, berjihad di jalan Allah. Dia melangkah kakinya ke masjid, itu satu kebaikan. Berjalan menuju ke masjid itu kan satu kebaikan. Kata Nabi SAW, satu langkahnya menghapuskan satu dosa, satu kesalahannya. Satu langkahnya menaikkan satu derajat tingkatan di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Ternyata di antara langkah-langkah kebaikan yang ada, yang paling besar pahalanya adalah seseorang yang melangkahkan kakinya mengisi celah shaf dalam sholat. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, gapailah satu kemuliaan yang Allah siapkan di sana. Jangan menjadi kaki yang berat untuk melangkah mengisi shaf di hadapan Anda. Apabila Anda mendapati ada shaf yang kosong, segera isi. Raihlah satu kemuliaan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya untuk lebih dalam mengenal syariat-syariat Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.